Selamat berjumpa kembali dengan saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Career Resource Center dalam mata kuliah Core Skills and Character. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang sebuah hal yang sangat penting, yaitu how to solve problems. Bukankah kita semua punya masalah? Pelajaran ini akan saya bagi ke dalam 3 video. Video pertama menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita mendiagnosa masalah, membuat hipotesa, mengumpulkan data sebelum menarik kesimpulan dan bertindak. Video yang kedua menjelaskan tentang bagaimana kita memecah sebuah tujuan yang besar ke dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil dan sederhana yang bisa kita selesaikan. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat pilihan yang cerdas, informed choices. Selamat mengikuti. Kita lihat kembali konsep map kita. Kita telah belajar tentang Q3CP, pentingnya punya kualifikasi yang baik, kompetensi, karakter, dan calling. Kita sudah belajar tidak semua menjadi aset di perusahaan, tetapi the right people itulah yang menjadi aset. Kemudian di sesi kedua kita telah belajar bagaimana untuk menjadi aset di perusahaan. Ya, Anda harus membawa value untuk customers, punya skills yang rare, tidak mudah ditiru, inimitable, non-substitutable, dan exploitable, kelihatan nyata. Kemudian, tetapkan 6 target studi buat Anda, supaya Anda punya kualifikasi yang baik ketika lulus. IPK minimum 3, ya, TOEFL 500, professional certification minimum 1, kemudian punya budaya yang profesional, cara berkomunikasi, tertulis, lisan, Anda sudah profesional. Kemudian career planning, mulailah ikuti semua workshop dengan baik, lakukan perencanaan untuk kepentingan Anda sendiri. Kemudian isi kegiatan Anda selama kuliah tidak hanya dengan belajar, tapi juga kegiatan kepemimpinan, bisnis, kegiatan kemahasiswaan, supaya Anda punya sesuatu yang bisa ditulis di dalam CV Anda yang berkesan bagi employer. Kita sudah membahas goal orientation, dan hari ini saya akan membahas tentang problem solving, ya, tentang bagaimana memecahkan masalah. Ini bagian dari tentunya kompetensi, ya. Nah, dalam sesi ini saya berharap bahwa saudara bisa belajar menggunakan sebuah kerangka yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi kita tidak ngacak gitu ya, mencoba-coba secara acak, tetapi punya kerangka untuk memecahkan masalah. Kedua, Anda bisa memecahkan masalah yang besar menjadi target-target yang lebih kecil, ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat keputusan dengan cara yang inform, ya. Jadi tidak naif, tapi Anda punya informasi yang cukup. 3 tujuan ini dibahas dalam 3 kasus yang berbeda, dan Anda telah diminta untuk membaca kasus tersebut, ya. Jadi yang pertama, kita akan belajar tentang menggunakan framework, kerangka dalam memecahkan masalah. Kemudian memecahkan goal, lalu baru membuat pilihan. Nah, training ini didasarkan kepada sebuah buku, ya. Nama bukunya Problem Solving 101, ya. Tetapi kuliah ini kita sebut Problem Solving 201. Jadi kalau mata kuliah dasar di kampus-kampus di luar negeri banyak diberikan nama 101, artinya basic, ya. Contohnya Calculus 101, Statistics 101, Math 101, Physics 101, ya, Chemistry 101. Nah, tetapi kita akan belajar dari buku ini. Buku ini sangat menarik, ya, karena saya menemukannya di Singapura dan saya langsung beli karena yang menulis ini adalah seorang konsultan dari perusahaan yang sangat terkemuka, ya, perusahaan konsultan nomor 1 di dunia, yaitu McKinsey, ya. McKinsey menggunakan kerangka yang sangat-sangat bagus, dan itu saya pergunakan juga di perusahaan yang kebetulan saya bekerja di Booz Allen, ya. Itu adalah perusahaan yang sejenis dengan McKinsey, dengan Boston Consulting Group. Kita mengerjakan proyek-proyek strategik, sehingga perlu punya kerangka yang baik, punya pendekatan yang baik, yang konsisten, agar ketika kita membantu klien, kita bisa menghasilkan solusi yang memecahkan masalah mereka. Dan ketika saya belajar di konsultan, saya belajar dengan cara yang tertatih-tatih, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pelajaran secara lengkap. Ya, kita di training, tetapi lebih daripada training adalah harus terjun dan belajar from the job, ya. Jadi learning from on the job gitu. Kita on the job learning
on the job training istilahnya ya. Tetapi ketika setelah saya tidak bekerja di sana lagi, setelah saya di THB, saya kaget ternyata ada seorang konsultan McKinsey yang menuliskan semua pembelajaran yang sulit itu, semua pembelajaran yang mahal itu dalam sebuah buku yang sangat berharga. Dan konsultannya namanya Ken Watanabe, seorang Jepang. Dan dia cerita bagaimana di Jepang buku ini dipakai untuk melatih bahkan anak-anak SD untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kalau kita sekarang menggunakan buku ini sebenarnya referensi yang digunakan sejak dini ya di negara-negara maju untuk melatih mereka mampu memecahkan masalah. Nah, jadi ini basic ya, 101 ya. Dan saya pernah mencoba ini juga untuk anak-anak saya ketika mereka masih SMP. Saya coba apakah mereka bisa mengikuti dan memahami approach atau pendekatan pemecahan masalah di sini. Dan syukurnya mereka bisa mengikuti. Jadi kalau saudara hari ini setelah kuliah baru mengikuti, ikutilah dengan baik supaya kita tidak tertinggal ya dari masyarakat di negara maju yang sejak dini telah mempelajari hal seperti ini ya. Nah, kenapa kita namakan 201? Karena sebenarnya basicnya 101. Tetapi ada tambahannya tentu, ya, karena ini di negara lain dipakai untuk mungkin anak-anak yang baru belajar, ya, di SMP, SMA, atau bahkan SD tadi, di tingkat perguruan tinggi. Tentu saya tambahkan sedikit sebuah approach, sebuah tambahan yang saya kira tidak langsung dijelaskan di buku ini, tetapi itu adalah pengalaman pribadi dalam pemecahan masalah di berbagai organisasi ya. Saya pernah bekerja di perusahaan konsultan ya, menangani proyek-proyek strategik, dan kita menggunakan sebuah approach yang sama ya, sehingga saya akan tambahkan sedikit di buku ini hal-hal yang saya rasakan praktis tapi agak sulit mendapatkan pelatihan bagaimana melakukan hal ini dengan baik ya. Jadi kita bersyukur kalau bisa mendapatkan materi tersebut. Nah, kenapa menggunakan buku ini? Ini adalah buku international bestseller ya, international bestseller. Jadi banyak sekali orang yang merasa buku ini bermanfaat ya, dan marilah kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan ini didasarkan kepada real experience ya, bukan teori tapi pengalaman nyata, pengalaman bekerja di top tier consulting and large companies. Jadi orang-orang yang telah bekerja di McKinsey, Booz Allen, Boston Consulting Group, BCG, A.T. Kearney pasti tahu betapa berharganya isi buku ini. Karena kita bisa membantu klien memecahkan masalah yang rumit dengan pendekatan yang dijelaskan di sini. Ya, jadi kita senang, Anda harusnya bersyukur karena training ini lebih lengkap daripada sekedar buku ini. Makanya kita tidak namakan lagi 101 tetapi 201. Karena sudah di custom dengan banyak hal yang kita temukan harus ditambahkan ketika kita berhadapan dengan dunia nyata yang menghadapi berbagai jenis manusia, berbagai jenis departemen, divisi yang mungkin tidak selalu bisa update tentang tahu cara pendekatan kita tentang memecahkan masalah. Ya, sekali lagi sebelum masuk ke dalam isinya, materinya, kita sudah mengenal Q3CP, dan saya ingin tanya kepada saudara sejenak ya, kemampuan memecahkan masalah ada di mana? Apakah kompetensi, karakter, atau calling? Ya, tentu itu adalah bagian dari kompetensi Anda, ya, skill. Ini adalah sebuah skill untuk bisa memecahkan masalah. Jadi Anda perlu berlatih. Ya, ini bukan sekedar membaca, mendengar kuliah, tapi coba terapkan ini di dalam situasi Anda, memecahkan masalah Anda. Anda akan lihat bahwa pendekatannya sangat praktis, bisa diterapkan untuk berbagai jenis masalah. Nah, bagaimana kemampuan problem solving ini akan menolong karir Anda di masa depan? Ya, kualifikasi akan membuat Anda dapat pekerjaan, tetapi kemampuan Anda itulah yang membuat Anda dipromosi dan bisa naik. Ya, dan salah satu kompetensinya apa? Itu adalah memecahkan masalah. Kalau Anda problem solver, Anda dinilai kompeten, maka Anda akan terus dipromosi sampai menjadi pemimpin di perusahaan Anda. Ya, jadi ada banyak lulusan ITHB yang dalam tempo 2-3 tahun mendapat jabatan yang sangat tinggi. Ya, kami malah kaget ya, baru 3 tahun telah menjadi GM di perusahaan IT yang besar, bukan perusahaan IT kecil. Ya, karena apa? Karena dia punya kemampuan memecahkan masalah, tapi tidak hanya itu, dia dipercaya, punya karakter yang bisa dipercaya, sehingga dia bisa stay, mempertahankan kepercayaan dari organisasi kepada dia. Ya, dan akhirnya ketika Anda bisa solve problem, Anda pasti dapat reward. Ya, jadi jangan khawatir kalau Anda orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan pusing soal gaji Anda, jangan pusing soal
uang lembur, karena pasti perusahaan tidak mau kehilangan orang yang berharga, orang yang bisa memecahkan masalah. Ya, kalau ada yang mau membajak Anda, bisa jadi perusahaan akan mendouble tawaran dari pesaing Anda. Ya, tetapi ingat, hidup ini bukan hanya untuk meraih banyak uang, banyak jabatan yang tinggi, banyak hal ya, tapi kita juga punya panggilan hidup, yaitu untuk memajukan bangsa ini, memajukan orang-orang yang perlu ditolong. Ya, jadi pakailah prestasi Anda nanti untuk menolong orang lain. Itu baru Anda punya nilai dalam hidup yang maksimal ya, dan Anda akan berbahagia karena apa yang Anda tabur selama ini tidak hanya Anda tuai untuk diri Anda, tapi bisa memajukan banyak orang. Ya, itu akan memberikan kepuasan dalam hidup Anda. Ya, jadi perhatikan hal tersebut. Nah, kita akan membahas 3 hal pada hari ini. Seperti tadi saya jelaskan, yang pertama adalah menerapkan sebuah pendekatan yang generik, bisa diterapkan untuk banyak jenis masalah. Ya, kita akan belajar langkah-langkah penyelesaian masalah yang bisa dipakai untuk situasi yang berbeda-beda. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara memecah sebuah tantangan, pekerjaan yang sulit menjadi bagian-bagian yang lebih bisa kita pecahkan. Dan terakhir, bagaimana cara membuat keputusan. Ya, nah, kita akan masuk ke dalam konten yang pertama. Dalam kehidupan, problem itu tidak bisa dihindari. Ya, jadi problem selalu ada. Tetapi memecahkan masalah secara efektif itu adalah pilihan saudara. Ada banyak orang yang berhasil menyelesaikan masalah, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Kita akan lihat ya, apa yang disebut problem. Problem itu adalah kesenjangan antara tujuan dan keadaan Anda sekarang. Ada sesuatu keadaan yang harusnya Anda sudah capai, tapi Anda belum ada di sana. Itu baru namanya problem. Kalau Anda belum punya tujuan, maka Anda tidak punya problem sebenarnya. Ya, yang Anda rasa mungkin masalah sebenarnya bukan masalah kalau tidak ada target, tidak ada tujuan. Jadi dalam pelajaran di Core Skills ini Anda telah diajarkan untuk selalu punya target, bukan? Dan kalau Anda punya target, langsung timbul masalah karena Anda belum ada di sana. Ya, katakan Anda pengen penjualan perusahaan Anda 2 kali dari yang sekarang, berarti sekarang belum sampai di sana. Itu adalah sebuah problem. Ya, tapi kalau Anda nggak punya target, maka itu bukan problem. Bahwa penjualan Anda segitu-segitu saja, it's not a problem. Ya, nah, jadi problem itu adalah kesenjangan ya antara sasaran dan keadaanmu hari ini. Nah, ada banyak cara orang menghadapi masalah ini. Ya, ada 5 sikap yang bisa diambil orang. Nomor 1 adalah misai. Ini adalah nona yang suka mengeluh, menyerah, dan menyalahkan. Waduh, dia lihat tujuannya jauh, dia lihat saya masih di sini, dia berputar-putar akan masalahnya terus di sini. Dia bilang saya nggak akan bisa nyampe ke sana. Mengeluh. Ya, waktu itu saya pernah ceritakan ada seorang mahasiswa dia mengeluh kenapa? Karena dia ingin menjadi pengusaha, tapi dia dilahirkan di keluarga yang bukan pengusaha. Dia bilang saya tidak akan bisa berbisnis karena tidak ada yang mengajari saya berbisnis. Saya tidak dilahirkan di keluarga pengusaha. Ya, itu artinya dia berputar-putar menyalahkan situasi. Jadi bukannya mencari jalan, tapi dia berputar-putar dan menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga. Kalau Anda masih seperti itu, segera ubah cara pikir Anda, karena itu tidak akan menolong Anda sama sekali. Jangan menyalahkan siapapun, ya. Nah, yang kedua ini Mr. Kritik. Dia selalu cari kekurangan cara-cara tertentu. Wah, kalau saya pakai cara A nanti resikonya demikian. Kalau saya melakukan B nanti belum tentu sampai. Kalau yang cara ketiga kekurangannya gini. Selalu cari apa yang salah, apa yang kurang, resiko apa, kegagalannya nanti gimana. Selalu negatif, ya, sehingga akhirnya dia tidak melangkah. Dia hanya berpikir tentang berbagai kemungkinan dan kekurangan resiko masing-masing. Nah, sikap seperti misai, Mr. Kritik ini juga harus Anda hindari, ya. Jadi kalau Anda selama ini berpikir ya gimana supaya IPK-nya tinggi, ya jangan hanya coba kalau belajar lebih banyak, belum tentu ngerti. Kalau lihat di internet belum tentu paham. Jangan, Anda perlu melangkah, ya. Yang ketiga, ini positif. Ya, Miss Dreamer, nona tukang mimpi. Tapi sayangnya dia terus memimpi. Satu hari aku bukan hanya sampai tujuan, tapi menjadi bintang di sana. Aku akan sukses besar, aku menjadi orang yang hebat, aku akan akan punya masa depan yang penuh harapan, seperti nama harapan bangsa. Amin, amin. Tapi nggak ada langkahnya. Jadi hanya mimpi tok. Ya, itu nggak akan terjadi juga dalam hidup Anda.
punya iman bahwa Anda akan jadi orang penting, orang besar, itu harus. Tapi harus ada langkahnya juga ke arah sana. Ya. Nah, ini sudah agak mending nih, namanya Mr. Go Getter. Ya. Hey, go get it. Ya, jadi dia pokoknya kita kerja keras, cepet-cepet, apapun yang bisa saya lakukan, saya kerjakan, kita coba, nanti akhirnya kita sampai juga ke sana. Ya, artinya dia bertindak dulu baru mikir. Pokoknya jalan, yang penting jangan diem. Tabrak kiri, tabrak kanan, tabrak lagi, tapi akhirnya sampai juga ke tujuan. Tentu ini bisa berhasil, ada banyak orang yang seperti ini dalam hidupnya dan sukses. Tetapi kita ingin menjadi the problem solving kids, ya. Jadi anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah. Kenapa ini kids? Ya karena ini tadinya buku untuk kids ya, di Jepang di mana gitu ya, tempat buku ini ditulis. Tapi hari ini ya buat Anda problem solving professionals ya, dimana kita punya pendekatan memang nggak langsung mulus, tetapi nggak harus nabrak sana nabrak sini. Ada pendekatan yang lebih efektif dalam memecahkan masalah. Itu yang kita mau pelajari hari ini ya, efektif problem solving. Jadi pertama sikap dulu, jangan mengeluh, jangan suka kritik cari negatif, jangan hanya mimpi, jangan juga asal jalan ya, gunakan pendekatan yang baik, yang efektif. Nah, kita akan terapkan ini untuk kasus pertama, Mushroom Lovers Band. Ya, jadi Anda tentu sudah tahu kasusnya ya, di mana Mushroom Lovers ini adalah sebuah apa namanya? Mushroom Lovers ini sebuah band dari high school. Dia punya problem. Ya. Problemnya adalah mereka ingin konser mereka banyak yang menyaksikan. Karena mereka bikin konser gratis di sekolahnya, tetapi yang datang hanya sedikit. Hanya 10 sampai 15 orang. Padahal jumlah siswa di sekolah itu ada 500. Mereka bercita-cita pasang target kalau bisa 150 yang datang. Ya. Sekarang coba Anda tulis ya di sepotong kertas, Anda tulis sendiri nih. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, Anda buat solusi untuk band ini. Ya, anggotanya namanya kan Miss Mushroom, Eggplant dan Tofu ya. Anda kasih saran buat band ini apa yang harus mereka lakukan. Ya, coba Anda tulis sekarang. Oke. Setelah Anda tulis, ya, setelah dicatat, kita akan bahas. Nah, ini adalah pendekatan yang sebaiknya Anda gunakan. Jadi meskipun barusan kita sudah punya solusi, tapi solusi itu kan apa yang terpikir sepintas langsung kita catat. Tetapi seharusnya dalam sebuah masalah, pemecahan masalah yang baik, kita gunakan 3 fase. Ya, fase pertama adalah mendefinisikan dengan baik problemnya apa dan akar masalahnya apa. Oke. Kedua, mulai merancang merancang solusi. Fase ketiga, bertindak. Mudah ya. Jadi definisikan masalahnya, rancang solusi, terapkan. Fase 1 ada dua step ya. Step 1, definisikan masalahnya. Apa sih simptomnya? Apa sih gejalanya? Dan apa sih dampaknya? Apa dampaknya dalam bisnis proses? Bagaimana bisnis proses saya terganggu karena ada masalah tersebut? Ya, ini akan menjadi kriteria untuk solusi. Jadi kalau masalahnya mengganggu bisnis, itu harus tahu solusinya, harus memecahkan dampak yang terdampak ini. Saya kasih contoh ya. Kalau email mati di sebuah perusahaan sekuritas misalnya, di mana dia banyak transaksi internet ya, melalui internet, ada pesan-pesan, emailnya saja yang mati, komunikasi lain masih jalan, tapi email mati nih, sehingga klien yang mungkin memesan saham atau mau menjual saham, memberikan instruksi lewat internet, itu tidak terbaca ya, karena komunikasi mati. Nah, simptomnya ini fenomenanya hanya email mati. Tetapi kalau manajer IT di perusahaan itu tidak mengerti bahwa itu berdampak pada bisnis proses, artinya akan banyak transaksi yang terganggu, maka dia hanya berpikir begini, oke, server mati 2 jam dan sekarang saya sudah betulkan, sekarang email sudah jalan lagi, terima kasih. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah 2 jam itu jauh lebih besar daripada sekedar server mati. Karena banyak transaksi yang harus diatasi. Ada banyak pesan yang harus mungkin dicari. Orang-orang yang mungkin kecewa. Dan itu semua harus dikelola. Ya, harus dicarikan solusinya.
Jadi mendefinisikan masalah ini penting dengan benar ya. Jadi nomor satu, gejalanya apa, simptomnya, tetapi juga dampak prosesnya apa. Jadi itu bukan sekedar masalah email mati, tetapi komunikasi terputus antara klien dengan perusahaan kita. Ya, ini harus ada juga solusinya, termasuk dalam nanti kriteria bahwa apakah solusi kita itu efektif. Nah, kedua, mendefinisikan stakeholders. Stakeholders artinya pemangku kepentingan, ya, orang yang berkepentingan terhadap organisasi kita. Stakeholders tidak sama dengan shareholders. Shareholders adalah pemegang saham alias pemilik perusahaan kita. Sekali lagi ya, stakeholders. Kalau stakeholders itu memiliki stake, memiliki kepentingan ya terhadap keberhasilan perusahaan kita. Kalau shareholders, pemegang saham atau pemilik perusahaan kita, ya. Sekarang definisikan stakeholder. Siapa saja sih yang terpengaruh? Ya, divisi mana saja yang terpengaruh? Kalau email mati tadi, apakah marketing terpengaruh? Yes. Customer service? Yes. Bagian finance? Yes. Akan banyak yang terpengaruh. Jadi saya harus pikirkan solusi yang mencakup orang-orang yang terpengaruh. Jadi jangan hanya melihat itu hanya masalah, oh mesinnya mati, lupa di on. Enggak begitu, itu banyak masalah lain. Ya, jadi siapa yang terpengaruh? Kedua, siapa yang harus diajak dan dilatih ikut memecahkan masalah. Jadi meskipun kadang-kadang seseorang, Anda sendiri mungkin mudah memecahkan, oh saya tahu cara menyalakan servernya, kadang-kadang Anda tidak bijak untuk memecahkannya sendiri, tetapi harus melibatkan orang lain. Ya, kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang perlu ikut dilatih. Ya, ketika masalah ini terjadi, ayo ajak siapa untuk memecahkannya. Itu penting. Yang ketiga, siapa yang boleh memutuskan kalau ada alternatif? Katakan Anda harus ganti server, siapa yang boleh memutuskan? Jangan-jangan itu bukan dalam wewenang Anda, ya, sehingga Anda jangan langsung begitu saja, oke, pesan server baru. Ya, nah, cari tahu siapa yang berhak. Dan kalau Anda sudah tahu itu tugas Anda, jangan menunggu. Anda harus bertindak. Ya, jadi tanyakan ini. Dan terakhir, siapa yang harus diberitahu? Who should be informed? Ya, dalam beberapa waktu yang lalu saya beri contoh ya, ketika jalan Juanda di Bandung diperbaiki, diperindah oleh Pak Wali Kota, kontraktornya gali-gali tanah, jalan itu berbahaya, begitu banyak lubang yang bisa mencelakakan orang dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kenapa itu dibuat dan bahayanya di mana dan awas lubang, nggak ada tulisan. Ya, jadi seolah-olah bilang kan bisa kelihatan tuh ada lubang. Ya, gunakan matamu, jangan masuk ke lubang. Ya, nah itu pendekatan yang tidak baik. Ya, kalau Anda ke negara maju, Anda lihat ada proyek apapun pasti keamanan orang di sekitarnya akan diperhatikan ya, bahkan di reroute ya, jalannya jangan lewat sini Pak, ada jalan sini karena di situ ada konstruksi, ada crane di atas sedang mengangkat barang yang berbahaya, takut ada yang jatuh. Keamanan itu sangat diperhatikan ya. Jadi semua orang diberitahu, awas ada ini. Ya, dalam kasus tadi, maka bagian IT kalau email mati maka dia harus beritahukan. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang di perusahaan ini, di perusahaan kita mengalami server mati 2 jam, mungkin Anda tidak tahu hal itu, bisa saja orang nggak tahu server mati ya, dan mungkin saja ada klien-klien Anda yang selama ini mau menghubungi Anda jadi tidak bisa lewat email, mohon kontak mereka ya. Jadi Anda beritahu orang-orang yang terpengaruh. Oke, ini tidak ada di buku step 1 dan step 2 ini, tetapi ini sangat krusial ya. Jadi saya berhenti sejenak, Anda pause dulu kalau perlu, ada rewind step 1 dan step 2 supaya Anda betul-betul resapi dan mengerti, oh begitu cara memecahkan masalah. Oke, nah kita masuk ke fase kedua di mana kita mau mencari solusi, merancang solusi, tetapi sebelum cari solusi, step nomor 3 adalah kita harus tahu dulu akar masalahnya. Kita harus mendiagnosa akar masalahnya. Ya, saya berikan contoh waktu itu saya pernah ke dokter, kaki saya sakit, lalu datang begitu tiba dokternya bilang langsung naik meja periksa, diambil jarum suntik, dia suntik saya dengan obat rematik. Padahal saya belum pernah ketemu dia belum tanya sejarah penyakit saya, dia belum periksa dengan sungguh-sungguh, hanya hitungan kurang dari 1 menit itu jarum telah menancap ya, dan saya kaget sekali. Tentu Anda nggak mau diperlakukan seperti itu, bukan? Kita belum tahu akar masalahnya tapi sudah kasih obat. Nah, ada banyak orang yang demikian, dia belum cari tahu masalahnya apa. Jadi bagaimana caranya? Nomor 1, list all potential root causes. Tulis semua kemungkinannya. Kemudian
develop hypothesis of likely root causes. Dari sekian banyak kemungkinan, tidak harus semua Anda cari yang mana sebenarnya terjadi. Anda punya dugaan atau hipotesis, ya, dugaan yang kuat. Oh, dari 10 kemungkinan mungkin ada 3. Kemudian cari informasi dan analisa tentang hal-hal yang menyangkut hipotesis Anda dan temukan akar masalahnya. Nah, step 3 ini dijelaskan dengan baik di buku ini. Ya, ini step yang sangat penting. Jadi, list dulu semuanya, pilih yang dengan hipotesa tertentu, kelihatannya akar masalahnya di sini, cari data, buktikan, lalu tentukan penyebabnya. Bayangkan seorang dokter, selalu ingat ya, problem solving itu seperti dokter memberikan obat. Jadi, kalau ada orang datang ke dokter, "Dok, saya sakit panas, saya muntah-muntah." Ya, ada banyak kemungkinan dokter langsung tahu. Oh, bisa dia mungkin ada penyakit tifus, ya mungkin juga kena salah makan, keracunan, bisa macam-macam. Tapi dokter kan tidak akan menyuruh Anda yang datang panas dan muntah itu untuk memeriksa seluruh periksa darah, periksa jantung, MRI, ya, terus Anda disuruh X-ray dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian periksa apakah ada cancer, semua diperiksa. Nggak begitu kan? Dokter punya dugaan kalau sakitnya ini kurang lebih ini, ya, dan dilihat wajah Anda, mungkin ini hanya keracunan atau apa, atau mungkin hanya masuk angin malah, ya. Nah, jadi Anda harus punya dugaan dulu, lalu kan ke lab, ya, cari data. Mungkin perlu cari periksa darah, tapi nggak perlu semua. Tapi bukan juga tanpa data. Anda nggak akan senang seperti mengalami seperti saya, bukan? Datang langsung tidak ada diagnosa, oh ini pasti rematik, suntik rematik. Nggak pernah ke lab, nggak pernah dibuktikan itu penyakitnya itu. Ya, jadi seperti dokter, ya, list semua kemungkinan, pilih berdasarkan hipotesa, lalu pilih hal-hal apa yang harus diperiksa lebih lanjut dengan data. Jadi kumpulkan data, analisa, lalu identifikasi akar masalahnya. Itu step 3. Step 4 baru membuat solusi, ya. Dalam step 4 pertama jangan langsung membuat satu kesimpulan, ya. Oh, berarti karena penyakitnya ini, jawabannya A, ya. Nah, dalam mengembangkan solusi, Anda sebaiknya membuat banyak alternatif, ya. Generate a wide variety of solutions. Jadi solusinya jangan satu, banyak kemungkinan solusinya. Lalu lakukan prioritas, mana dulu yang mau dilakukan. Jadi jangan sempit. Wah, karena masalahnya A, hanya ya buat banyak pilihan, tapi lalu prioritaskan yang mana lebih dahulu. Baru kita terapkan, buat rencana penerapannya seperti apa, ya. Kalau kita mau terapkan solusi ini, bulan ini yang mana dulu, bulan depan yang mana lagi, ya. Perhatikan. Jadi ini template-nya akan sangat berharga buat saudara, jadi keep dan pahami dan diulang-ulang supaya Anda bisa mulai meresap, ya, logikanya. Oh gitu caranya, ya. Baik, tahap terakhir ini sudah bicara tentang action, ya. Oh ya, by the way, poin 3 dan 4 inilah isi utama dari buku Problem Solving 101, ya. Poin 1, 2, 5, dan 6 ini yang saya tambah sendiri, yang menjadi pengalaman ya, dibuat dari pengalaman sebagai konsultan, sebagai pemimpin, sebagai manajer usaha, sebagai business owner, sebagai orang yang bergerak di dunia usaha. Saya temukan nomor 1, 2, 5, 6 ini sangat penting, ya. Jadi saya tambahkan di atas yang nomor 3 dan 4, ya. Nomor 5, implementasi. Anda pertama harus sosialisasi kepada semua stakeholders. Sekali lagi, para pemangku kepentingan, semua yang berkepentingan, ya. Jadi kalau contohnya ITHB, student, dosen, mungkin bagian keuangan, bagian HRD, semua yang terpengaruh itu harus dikasih tahu, ya. Saya akan terapkan ini. Lalu terapkan dan dimonitor, dilihat sampai berhasil, ya. Jangan langsung puas sudah diterapkan. Jadi contoh, ya, bayangkan kalau Anda panas ruangan Anda, terus Anda pesan AC, lalu Anda bilang, Anda pesan, ya, saya mau beli AC, tolong diinstal. Setelah diinstal, lalu sudah terpasang dan Anda berkata, wah, sudah selesai masalah saya. Hei, belum tentu. Apakah ruangan Anda jadi dingin? Apakah instalasinya benar? Ya, apakah sesuai dengan pesanan Anda? Itu harus dimonitor. Jangan-jangan memang ada AC tetapi tidak dingin, ya. Nah, ini pengalaman real karena saya pernah merekrut banyak lulusan perguruan tinggi termasuk yang cukup bagus katanya di Bandung. Ketika dia menyelesaikan masalah seperti itu, ya, saya bilang,
AC di ruangan A panas, tolong diatasi. Nah, dia panggil tukang, dia pesan mungkin barang-barang yang harus diganti, lalu laporan kepada saya, Pak, sudah terpasang AC-nya. Dan saya bingung, saya tidak minta Anda harus mengganti AC, yang penting jadi dingin. Kenapa? Setelah dipasang, AC-nya ternyata tetap tidak dingin. Dan itu problem ya, karena banyak orang yang tidak tahu hasil akhir yang diharapkan itu apa, atau tidak peduli, atau tidak pernah terpikir bahwa tujuannya bukan pasang AC, tetapi membuat ruangan itu dingin. Ya, jadi kadang-kadang saya suka bercanda dan menegur seseorang, saya bilang gini, wah, kalau solusi kayak gitu jangan pasang AC, saya bilang. Anda berdoa di kamar, jangan-jangan siapa tahu itu jadi dingin. Dan kalau itu bisa ya cukup itu, karena tujuan saya bukan beli AC tapi membuat ruangan itu dingin. Ya, itu memang bercanda dan Anda harus tahu maksudnya ya, bahwa buat apa beli AC kalau nggak dingin. Ya, tujuan kita bukan minta laporan, Pak, itu sudah terpasang sesuai harganya, barangnya sudah terpasang baru. Bukan itu, ya. Anda harus tahu bahwa masalahnya betul-betul selesai. Jadi harus dimonitor. Dicek lagi ya. Dan ini yang membedakan bengkel-bengkel bagus dengan bengkel biasa ya. Kalau saya ke bengkel yang bagus, 2-3 hari kemudian setelah saya keluar dari bengkel, mobilnya ditelepon oleh bengkel, Pak Samuel, bagaimana dengan mobilnya, masihkah ada masalah atau semua sudah teratasi? Nah, itu berarti dia sudah punya skill yang hebat ya, memonitor hasil solusinya. Ya, jadi jangan seperti banyak orang ya, saya panggil tukang pipa, tolong benerin nih, bocor, pompa mati. Ya, dia udah pasang, sehari jalan, habis itu dia nggak peduli, dia nggak cek apakah masih jalan, dan saya harus cari-cari lagi itu tukang. Ya, nah itu bukankah itu bukan hal yang aneh di Indonesia? Ya, tetapi di negara maju tidak seperti itu. Mari kita terapkan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bertanggung jawab sampai itu tuntas benar. Ya. Nomor 6. Catat lessons learned. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Bagaimana cara menghindari masalah yang serupa lagi terjadi masa depan? Kalau memang itu bisa dihindari supaya nggak begitu, gimana lagi? Saya pasti tanya. Ya, kalau misalnya ke bengkel, Pak, ini rusak. Saya akan tanya, kenapa komponen itu rusak? Bagaimana supaya nggak cepat rusak lagi? Ya, jangan lantas karena udah jalan ya sudah, kita tinggalkan, kita jalan lagi. Bulan depan, tahun depan rusak lagi. Ya. Nah, bagaimana menghindari masalahnya dicatat. Dan kedua, bagaimana cara Anda memecahkan masalah juga dicatat dan dibagikan sebagai knowledge kepada tim Anda, kepada siapapun yang bekerja bersama Anda. Saya ingin sampaikan, perusahaan-perusahaan konsultan besar bisa cari uang banyak itu kenapa? Karena saling berbagi solusi. Sesuatu yang telah menyelesaikan problem untuk klien di Brazil itu dipelajari oleh kami yang di Jakarta, kita baca dari database sentral, database internal, oh begitu toh cara memecahkan masalah, dan akhirnya malah kita mendatangi klien-klien. Anda punya masalah ini nggak? Kami akan bantu pecahkan. Ya, kenapa? Karena apa yang telah dipelajari, diselesaikan, tidak disimpan sendiri, tapi dijadikan pembelajaran di organisasi. Itu yang kita sebut knowledge management. Ya, knowledge management. Di perusahaan itu perusahaan hanya bisa bertambah baju kalau bertambah cerdas. Perusahaan bertambah cerdas kalau orang-orangnya bertambah cerdas. Bertambah cerdas itu dengan tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama atau jalan di tempat ya. Di sini dipecahkan, di sini ada masalah yang sama, tapi diulang lagi memecahkan dari awal padahal sudah ada solusi sebelumnya. Ya, knowledge management. Penting sekali. Anda akan mendengar istilah knowledge management ini sampai mungkin lulus nanti ya, karena bahkan sampai nanti kerja. Karena apa? Ini adalah sebuah bidang penelitian yang menarik karena banyak perusahaan yang dengan investasi besar menerapkan knowledge management supaya orang-orang mencatat dan berbagi solusi. Ya, apa yang telah mereka temukan itu harus diceritakan kepada pihak-pihak lain. Saya berikan contoh ya. Ketika saya dulu bekerja di Ernst & Young, ada sebuah klien perusahaan yang minta perubahan cost account ya dari sebuah software akuntansi yang kami pasang. Lalu mereka minta, Pak Sam, tolong dong, bos kami minta perubahan organisasi. Lalu dia minta bukan ke depan ini pakai template yang baru, ini betul-betul aneh. Bisa nggak data yang masa lalu dibagi-baginya menurut organisasi yang akan diterapkan masih ke depan, belum pernah diterapkan. Kalau diterapkan nanti kayak gini, bisa nggak data-data ini diubah? Wah, transaksinya sudah sangat banyak, ya bertahun-tahun, dan saya tahu itu pasti bisa karena ini data komputer. Cuma mau mengolah datanya itu tidak mudah. Jadi saya berjuang mencari cara, belajar sedikit programming, bagaimana menggunakan database untuk menyelesaikan hal itu. Saya
saya selesaikan, dan dalam tugas Anda sebagai konsultan mungkin Anda harus kerja mandiri. Ya, jadi nggak ada manajer yang mengawasi saya saat itu. Jadi saya cari solusi sendiri dan berhasil. Nah, nah untungnya ketika saya membuat program, saya tahu betapa sulitnya buat program itu. Jadi saya catat ya, dan program itu juga tidak cepat. Kalau dijalankan malam ini di laptop, paginya baru selesai. Ya. Dan saya senang sekali ketika paginya saya buka, wah datanya udah bagus, udah betul seperti yang dia mau. Saya kirim kepada klien dan kliennya heran. Loh Pak, kok cepat sekali? Saya pikir ini akan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Ternyata ini 2 hari Bapak udah selesai, 2-3 hari. Iya Bu, ini kebetulan ada solusinya, saya cari solusinya, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan gitu ya. Dan dia happy. Nah, poin saya, waktu saya membuat program itu saya catat step-stepnya, menjalankannya seperti apa. Nah, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, kira-kira 2 minggu, 3 minggu kemudian, klien yang sama telepon kembali kepada saya. Dan saya takut ya, waduh jangan-jangan ada error, ada data-data yang salah, sehingga terjadi kekacauan di perusahaan. Ya, ini perusahaan besar. Ya, dan ketika dia telepon, oh ini bagian manajer akuntansinya nih, saya udah mulai dak-dikduk. Lalu dia bilang, Pak Sam, begini Pak, saya mau minta tolong lagi. Wah, ada apa lagi nih? Dia bilang, bos saya senang kok itu bisa cepat menyelesaikan masalahnya. Jadi dia berpikir itu suatu hal yang nggak terlalu susah ya Pak. Nah, bos saya mengganti lagi untuk kesekian kali organisasinya. Ya, dia minta dirombak lagi dan pembagian datanya diolah lagi menurut organisasi yang baru lagi. Ya, jadi ini berubah-ubah terus. Nah, bayangkan betapa senangnya saya ketika saya ingat bahwa saya sudah catat solusinya. Saya sudah catat step-stepnya. Bayangkan kalau waktu itu saya langsung delete, yang penting klien happy, lalu saya pergi keluar dan senang-senang. Ya. Nah, dari sana saya membuat rumusan template ini. Ini, kalau Anda menjadi manajer, jangan hilangkan halaman ini. Ya, Anda lihat-lihat ini. Kadang-kadang komunikasi yang di sini, komunikasi yang di sini, komunikasi yang di sana, itu yang membedakan Anda dari orang lain. Mungkin solusi Anda sama, tetapi keterampilan Anda berkomunikasi di organisasi nggak banyak yang punya. Itu poin saya. Jadi 201 ini penting sekali, karena 101-nya ini banyak yang punya. Tetapi kemampuan membedakan simptom dari akar masalah, dampaknya di bisnis, nomor 1, nomor 2, 5, 6 ini Anda ulangi dulu sekarang. Ya, kemampuan Anda komunikasi di dalam dan kepada pihak-pihak terkait itu jauh lebih berharga daripada solusinya. Ya, jadi solusi tentu Anda diharapkan juga bisa solve problem, tapi jangan sampai kelihatan green ya, Anda nggak tahu cara berkomunikasi di sebuah perusahaan. Ya, sangat diharapkan Anda mahir kapan bicara dengan siapa, kapan melibatkan siapa dalam ikut sama-sama memecahkan masalah. Ya, oke. Jadi 3 fase, 6 step tadi. Baik, saya akan langsung masuk ke step 3A, bagaimana mendaftarkan semua potential root causes. Ya, semua kemungkinan-kemungkinan akar masalah. Ingat ya, step 3 tadi adalah mencari akar masalah. Ya, diagnose the root causes. Ya, jadi saya mau list all potential root causes 3A. Ya, saya langsung masuk ke 3 dan 4 saja. Ya, topik kita akan fokus kembali ke 3 dan 4 ini. Kita mulai dengan list all potential root causes. Ya. Nah, salah satu cara yang sering diajarkan di banyak kampus ya, dan sejak saya kuliah juga dulu, adalah menggunakan diagram fishbone. Diagram tulang ikan. Seperti ini. Jadi ini mirip tulang ikan, bentuknya betul ya. Mungkin kepalanya di sana. Ini tulang yang besar dan ada tulang yang lebih kecil. Tulang yang lebih kecil juga punya tulang yang lebih halus lagi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nomor 1, tulis masalahnya sebagai kepalanya nih. Sistem email yang sering down. Jadi sistemnya nggak terus available, availability-nya low. Ya, jadi low system availability. Mungkin hanya 60% dari waktu dia bisa jalan. Nah, lalu kita tulis di ujung-ujung ini 4 kemungkinan besarnya. Mungkin masalah people. Ya, yang makainya ini mungkin nggak tahu caranya. Mungkin masalah di jaringannya, makanya sering down. Mungkin masalah prosedur kerjanya, prosesnya yang salah.
mungkin juga masalah servernya. Oke, setelah saya taruh tulisan di atas sebagai cabang-cabang pertama di sini, saya membuat uraian berikutnya. Oh, kalau people, jangan-jangan orang nggak bisa ngakses karena passwordnya sering ganti atau dipaksa ganti atau nggak pernah ganti atau apapun yang menyangkut password. Jangan-jangan hardware-nya klien kita, para user ini yang nggak kompatibel. Jangan-jangan software-nya yang nggak kompatibel menyebabkan sering terjadi crash. Ini terkait dengan pengguna. Terkait dengan network, ya, jangan-jangan backbone kita yang rusak. Ya, jaringan utama itu backbone. Kemudian jangan-jangan wifi kita yang rusak. Jangan-jangan kabel PC-nya, kabel LAN-nya yang bermasalah. Oke. Server, jangan-jangan aplikasi emailnya yang sudah outdated. Jangan-jangan software-nya atau hardware-nya, OS-nya, database-nya, ada banyak kemungkinan, bukan? Jadi kita buat daftarnya kemungkinan. Kemudian prosesnya jangan-jangan tidak pernah dilakukan maintenance, tidak pernah ada training terhadap staff IT bahwa itu harus di-purge datanya dan sebagainya. Tidak ada monitoring. Ya, ini semua kemungkinan masalah. Ya, jadi ini dibuat dengan bertanya why. Ya, kenapa ya? Why does the email system fail so often? Ya, terus dijawab maybe the network, maybe the people, maybe the server, maybe the procedure. Terus ditanya, why does the network fail? Maybe it's the backbone, maybe it's the wifi. Jadi udah berapa kali nanya? Ini 1 kali why, 2 kali why. Ya, nah saya pernah ke sebuah fasilitas dari Garuda ya untuk maintenance pesawat, di mana di sana mesin-mesin jet sedang di maintain ya, dan di sana di mana-mana ada tulisan besar ya di dinding-dinding. Kalau Anda temukan sesuatu yang aneh, Anda harus tanya why ini 5 kali. Jadi kenapa mesin ini bergetar? Tidak normal. Mungkin ada bagian yang rusak. Lalu ditanya kenapa bagian itu bisa rusak padahal belum waktunya. Dicari alasannya. Terus kenapa itu bisa terjadi? Sampai 5 kali harus ditanya 5 lapis, 5 kali kenapa itu fail, baru selesai kita temukan akar masalahnya. Ya. Jadi kalau di sini ini baru 2 lapis, maka tulang ini backbone juga akan ditanya. Jangan-jangan colokannya, jangan-jangan jenis kabelnya, jangan-jangan tipe protokolnya nggak kompatibel. Wah, bisa 5 kali. Berarti ini harus ada tulang halus lagi. Itu untuk Y ketiga ya. Ini Y pertama kan, yang di atas. Y kedua yang ini. Nah, Y ketiga, Y keempat tulanglah halus, dan Y kelima lebih halus lagi. Ya, dan Anda bayangkan akan banyak sekali kemungkinan penyebab masalah email yang sering down. Oke, jadi untuk aplikasi tertentu, kalau Anda sudah tahu masalahnya tentang network, mungkin itu bagus digunakan 5 kali. Ya, jadi tulangnya hanya halus di sini karena Anda sudah tahu mungkin itu masalah network ya. Jadi kalau misalnya tadi mesin jet, Anda bisa fokus 5 kali, kenapa ini bautnya goyang? Nah, bautnya beli di mana? Kenapa beli di situ? Ya, kenapa dulu biasanya nggak goyang, sekarang jadi goyang? Dan seterusnya bisa ditanya 5 kali. Tetapi kalau masalahnya masih diagnosa umum, ini akan jadi terlalu besar. Itu problemnya. Ya, jadi cara ini disebut diagram Ishikawa. Ya, Ishikawa itu orang Jepang, dan dia yang mengajarkan pertama kali menggunakan metode fishbone diagram ini. Ya, kalau Anda jurusan teknik industri, seperti saya dulu diajarkan menggunakan diagram Ishikawa. Ya, jadi kalau Anda dengar Ishikawa, ini maksudnya. Ya. Nah, coba kita tulis untuk masalah mushroom ya. Masalahnya apa? Yang hadir sedikit. Ya, jadi jangan-jangan masalah lokasi, mungkin penampilan mereka, mungkin promosinya kurang, atau waktunya yang tidak cocok. Saya ambil contoh ya, kenapa waktunya nggak cocok? Mungkin harinya nggak pas. Jamnya, panjang show-nya nggak cocok. Nah, kita lihat lagi yang lokasi, mungkin panggungnya, mungkin sound systemnya, mungkin tempat duduknya nggak menyenangkan, dan seterusnya. Saya kira Anda bisa mencoba menulis sendiri. Kalau Anda punya masalah, coba buat Ishikawa diagramnya, fishbone diagramnya, ya. Nah, jadi problemnya dengan cara tadi, nomor 1 itu jadi terlalu kompleks, dan yang kedua, semua yang Anda tuliskan tadi bisa jadi tidak misi. Apa itu misi? Mutually exclusive dan completely exhaustive. Misi, ya. Ketika saya kerja di konsultan di Booz Allen dulu, mereka tanya, lo kok analisis Sam, kenapa analisismu nggak misi, katanya.
itu caramu itu nggak misi. Saya nggak tahu misi itu apa. Ya, ini bahasa yang dipakai di lapangan untuk konsultan-konsultan strategi punya istilah-istilah yang saya kira bagus untuk Anda mengerti ya. Misi itu artinya mutually exclusive dan completely exhaustive. Ya. Jadi cara Ishikawa tadi punya kelemahan, dia nggak akan misi. Kenapa? Misi itu kayak gini. Mutually exclusive artinya seharusnya saling tidak tumpang tindih, eksklusif, saling terpisah. Nah, Anda lihat di sini kalau kita punya masalah seperti ini, Anda identifikasikan, Anda pilah-pilah menjadi yang hijau, yang biru, yang pink, yang kuning, ini saling tumpang tindih. Jadi ketika Anda menyelesaikan yang hijau, sebenarnya Anda sedang membahas yang biru juga. Ketika Anda sedang bahas yang hijau, Anda bahas yang kuning juga. Jadi ini akan terlalu kompleks karena masalah yang sama dibahas berkali-kali, ya. Jadi ini akar masalahnya kalau Anda lihat di sini, ini semua belum tentu misi. Termasuk yang di sini. Ketika ini masalah ini jangan-jangan di sini juga ada lagi gitu. Bisa saling tumpang tindih, ya. Yang kedua, tidak completely exhaustive, artinya tidak lengkap. Nah, contohnya di sini ini ada yang ketinggalan nih. Ini belum dibahas nih yang putih ini. Padahal masalahnya ada sebesar itu kan. Nah, yang kiri salah, yang kanan salah. Yang kiri istilahnya tidak mutually exclusive, padahal seharusnya mutually exclusive. Yang kanan tidak completely exhaustive, tidak habis terbagi, ya. Completely exhaustive artinya habis terbagi, ya. Jadi kenapa kita belajar bahwa ada banyak keterbatasan dari cara Ishikawa adalah ada 3 hal ya. Nomor 1, karena itu pendekatan yang tidak misi, ya, tidak mutually exclusive, tidak completely exhaustive. Bisa jadi ada masalah-masalah yang terlewat, ya. Tidak ada jaminan bahwa Ishikawa itu komplit atau nggak tumpang tindih, nggak ada jaminan. Masalah kedua, Anda mungkin menggali begitu dalam, ya, diagnosanya dalam karena apa? Mempertanyakan sampai 5 kali, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begitu, sampai 5 kali. Ya, tetapi mungkin Anda nggak punya dasar data, Anda nggak didukung oleh data, ya. Jadi akibatnya apa? Jangan-jangan solusinya juga tidak menyelesaikan nanti akar masalahnya, ya, karena nggak ada datanya. Anda hanya menduga dari diagram ini kira-kira yang mana nih, ya. Itu kelemahannya. Dan yang ketiga, jangan-jangan Anda akan mencoba memperbaiki terlalu banyak masalah pada satu saat yang sama, ya. Jadi terlalu kompleks, Anda mau menyelesaikan too many things at the same time. Oke, itu kelemahan dari cara Ishikawa. Jadi bagaimana cara yang lebih baik? Ya, saya akan menjelaskan satu cara yang terbukti lebih baik, yaitu menggunakan logic tree, pohon logika. Apa itu? Pohon logika ini kita buat dengan cara memecahkan satu masalah menjadi kategori yang tidak ada yang bisa tertinggal dan mengelompokkan item-item yang sama itu di dalam satu cabang yang sama, ya. Jadi ini seperti pohon, ada banyak cabangnya dan semua yang mirip dimasukkan di cabang yang sama, ya. Contohnya gini, praktisnya kita masalah band berarti ada 500 student di sini. Oke, itu yang datang hanya 15. Berarti dari 500 ini coba kita pecah dulu ke dalam kelompok pertama yang nggak boleh ada yang ketinggalan, ya. Jadi nomor 1 pasti ada orang yang sudah tahu, people who are aware of the concerts, atau ada orang yang nggak tahu ada konser. Nah, ada nggak yang di luar ini? Tidak ada. Jadi either you know or you don't know there is a concert, ya. Nah, jadi dipecahkan jadi 2 dulu nih. Orang yang tahu ada konser dan orang yang tidak tahu. Nah, dari orang yang tahu ini dia bikin cabang lagi. Ada yang pernah udah tahu dan belum pernah datang sama sekali. Ada yang tahu dan pernah datang ke konser. Betul ya? Jadi nggak ada yang ketinggalan di sini. Karena nggak mungkin ini dibagi ada kelompok lain lagi, nggak. Entah Anda pernah datang, kalau Anda tahu ya, Anda pernah datang atau Anda nggak pernah datang. Hanya itu kemungkinannya, bukan? Habis. Berarti ini misi ya, misi. Kemudian di tahap berikut ditanya lagi nih, dari yang tahu dan pernah datang ke konser, dia pecah lagi ke dalam 2 kelompok. Yaitu orang yang datang cuma 1 kali lalu tidak datang kembali, stop coming. Dan kelompok lain yang secara konsisten datang ke setiap konser. Nah, kalau Anda lihat di setiap
step ini dia sudah misi. Dia tidak mau ada yang tertinggal dan tidak mungkin ada yang overlap. Tidak ada orang yang tahu dan tidak tahu sekaligus, nggak bisa kan? Nah, dia pecah. Di sini yang tahu juga entah pernah datang atau tidak. Nggak ada orang yang setengah datang, nggak bisa kan? Jadi dia pecahkan, ini misi lagi. Di sini misi lagi. Sehingga hasil akhir di ujung ini juga semua misi. Ya, nomor 1 ada kelompok orang yang tidak tahu. Kelompok nomor 2 yang tahu tapi tidak pernah datang. Kelompok nomor 3 pernah datang tapi cuma sekali. Dan yang keempat pernah datang dan datang terus-terusan. Betul? Jadi dari 500 ini pasti masuk di antara ABCD ini. Dan itu sudah pasti misi. Ya, misi. Mutually exclusive, completely exhaustive. Nah, itu yang diharapkan Anda semua bisa punya cara berpikir seperti itu. Kalau saya punya masalah, coba saya pecahkan dulu secara misi. Ya, jangan sampai ada yang terlewat, tertinggal. Kira-kira apa sih kemungkinannya? Tidak mungkin overlap dan tidak mungkin tertinggal. Cara lain membuat logic tree tadi adalah dengan membuat yes no tree. Sama saja, ya. Jadi setiap kemungkinan kita pecah 2, ya. Dan tidak ada kekecualian, tidak ada yang terlewat, ya. Jadi every possibility must fall into one of the buckets, ya, without exception. Jadi seperti tadi hasil akhirnya 4, tapi cara bertanya gampang ya. Di sini, apakah mereka tahu konser? Kalau tidak tahu masuk kelompok A, kalau tahu lanjut ke sini. Apakah dari yang tahu konser mereka pernah datang? Kalau tidak masuk kelompok B, kalau pernah datang masuk ke tahap berikut. Dari mereka yang pernah datang, do they attend consistently? Apakah mereka datang terus-terusan? Kalau tidak, masuk C, kalau iya jawab masuk D. Hasil akhirnya sama ya dengan ini. ABCD-nya sama. Jadi A tidak tahu, B tahu tidak pernah datang, C tahu datang sekali, D tahu dan datang terus-menerus. Ya, jadi ini 4 kelompok yang misi. Ya, bedanya dengan yang pertama, ini hanya menggunakan pertanyaan yang dijawab hanya yes or no. Yes, no, yes, no, yes, no. Ya. Kalau di sini dibagi 2, ya, Anda hampir sama sebenarnya ya, tapi intinya Anda akan memecah semua populasi Anda ke dalam kelompok yang misi, ya. Saya menemukan mungkin sebagian orang lebih suka cara yang di sini, ya, atau cara sebelumnya. Compatible. Either way, pecahkan dulu menjadi kelompok-kelompok yang misi. Oke, step 3B, kalau Anda lihat di template problem solving Anda, 3B adalah buat hipotesis of likely root cause, ya. Jadi membuat dugaan akan akar masalah yang kemungkinannya itu, ya, membuat dugaan-dugaan kuat tentang penyebab dari masalah. Jadi kalau Anda dokter ini sudah memilih, ini kayaknya perlu periksa apa nanti ya. Kalau dia tadi panas, dia muntah, tentu nggak perlu periksa otak, periksa X-ray semua. Dia mulai buat dugaan, ya, dan dari dugaan itu dia akan buat daftar data lab yang dia perlukan, ya. Nah, itu yang kita lakukan di step 3B. Jadi kenapa kita butuh hipotesis of likely root cause, ya, jadi membuat dugaan tentang kemungkinan akar penyebab masalahnya, karena kalau kita sudah punya dugaan maka kita bekerja efisien, ya. Kita bisa mencari data dengan efisien, nggak buang-buang waktu, ya, seperti ke lab semua diperiksa itu kan mahal, lama, dan seterusnya. Nah, ini dugaannya ada 3, ya. Kenapa yang datang di konsepnya mushroom itu sedikit? Nomor 1, dia pengen tahu dulu, ya, hipotesa dia ini terkait dengan berapa orang yang datang di setiap, yang ada di setiap kategori ABCD ini. Dia pengen tahu lebih banyak di A, di B, di C, atau di D. Karena itu kan membawa solusi yang beda, bukan? Ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan yang belum tahu, berarti mungkin masalahnya di promosi, bukan? Tapi kalau misalnya ini bukan problem, tapi paling banyak di C misalnya orang pernah datang tapi cuma 1 kali. Nah, itu problem mungkin akan menunjukkan akar masalah yang lain, bukan? Mungkin penampilan mereka yang buruk. Nah, bayangkan dengan Ishikawa tadi yang nggak ada caranya menemukan yang mana sebenarnya yang paling berpengaruh. Ishikawa hanya memberikan tulang ikan yang banyak masalah, lalu Anda coba-coba duga saja, nggak ada data. Tapi di sini kita lihat dugaannya, ya. Pertama, tentang berapa orang yang ada di setiap kategori.
Hipotesanya, dugaannya apa? Menurut band ini, dugaan mereka, most people are not aware of the concert. Nah, dugaan mereka kayaknya jangan-jangan paling gede itu A. Banyak yang nggak tahu konsep kita. Rasionalnya apa? Nah, rasional ini artinya alasan ya. Jadi bukan masuk akal ya. Kalau ini nggak ada huruf E-nya seperti ini, rasional itu masuk akal artinya. Ya, tapi kalau rasional seperti ini ada E-nya, itu artinya alasan. Ya, alasan itu apa? Alasan Anda bikin hipotesis. Anda bikin dugaan tuh harus ada alasannya toh. Ya, jadi kalau di sini ya, dugaan mereka kebanyakan orang nggak tahu konsep itu di sekolah ya. Karena apa? Karena we told only a few students who sit next to us. Ya, kami ini ngomong konsep ini cuma sama teman-teman yang duduk di sebelah kita aja. Ya wajarlah kita duga nggak banyak yang tahu. Nah, untuk membuktikan dugaan ini benar atau salah, maka harus kumpulkan data, bukan? Seperti dokter, dia menduga mungkin ini sakit A, maka dia harus minta hasil lab untuk tahu itu betul apa enggak. Nah, apa yang perlu diperiksa? Kategori analisis. Dia mau, band ini mau minta izin guru, ask teachers to conduct a survey. Boleh nggak saya tanya di kelas saya, berapa orang sih sebenarnya yang tahu di sekolah, di total dari sekolah ini berapa orang sebenarnya yang tahu konsep ini? Oke, jadi itu plan mereka. Kita mau bikin survei, minta izin guru, lalu kita akan bikin survei untuk tahu sebenarnya A, B, C, D itu ada berapa orang yang masuk A, B, C, D, supaya dia bisa ketemu akar masalah. Oke, itu step 1 ya. Nah, yang kedua, hipotesa kedua, kenapa sih isunya banyak orang, why are some people who know about concerts not coming? Kok bisa ya ada orang tahu kita ada konser, tapi kenapa nggak datang padahal gratis? Ya, dugaannya apa? Because they don't like rock music in general. Karena mungkin orang-orang nggak seneng jenis musik kita. Musik kita ini lagu rock. Mungkin secara umum orang itu nggak seneng lagu rock, gitu ya. Nah, rasionalnya apa? Kenapa dia buat hipotesa begitu? Karena what music lover wouldn't want to go of a free show. Ya, seperti saya bilang tadi. Masa sih kalau kamu tahu ada konser musik dan kamu senang musik, kok kamu nggak datang ke konser gratis? Berarti kamu nggak seneng musik rock mungkin. Nah, itu dugaan mereka kan. Nah, untuk membuktikannya benar atau salah, dia mau kumpulkan data, yaitu dengan melakukan wawancara, interview 5 orang yang tahu tentang konser ini tetapi nggak mau datang. Smart ya. Jadi dia akan tanya 5 orang dan akan mengadakan interview, wawancara. Oke. Nah, kemudian isu ketiga adalah apakah orang akan mau datang ke konser-konser kita secara kontinu, nggak hanya satu kali. Ya, dugaan mereka, once they see one concert, most people will keep coming to future shows. Ya, dugaan mereka kalau orang sudah pernah lihat konser kita pasti bakal datang lagi. Apa alasannya? Rasionalnya kenapa? Most people at the last show were repeat fans. Ya, alasannya di pertunjukan kita yang terakhir tuh ini orang-orang yang fans yang udah sering datang. Ya, also we are very confident with our level of performance. Kita yakin banget lah kalau kemampuan tampil mah udah oke, ya. So the audience must be satisfied. Kelihatannya pastilah kalau dengar musik kita yang datang tuh happy. Tapi untuk membuktikannya gimana? Jadi rencana mereka adalah mengumpulkan 5 orang, mau diwawancara, dia mau tanya apakah mereka pernah datang, dan kalau mereka pernah datang apakah mereka mau datang lagi, ya. Lalu mereka mau bertanya juga kalau ada orang-orang yang pernah datang lalu nggak mau datang lagi, itu alasannya kenapa, ya. Jadi itu akan membuktikan apakah dugaan mereka ini benar, ya, bahwa orang yang pernah datang akan datang terus. Jadi mereka mau tanya, maka information source-nya adalah interview. Oke, nah itu yang mereka rencanakan untuk lakukan, membuktikan apakah hipotesa mereka benar. Oke, step 3C, tentu setelah punya dugaan, kumpulkan data. Analyze and identify the root cause, ya. Nah, analisis 1 kan tadi survei, dia minta izin ke guru dan dia ajukan 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan nomor 1, apakah Anda tahu ada konser? Kedua, pernah datang nggak? Dan apakah Anda datang terus-terusan? Dia tanya sekaligus, ya. 3 pertanyaan kepada teman-temannya, ya. Dugaan mereka awalnya hanya sedikit yang tahu, hanya 25 orang.
Tetapi ternyata yang menjawab tahu itu 150 orang. Nah, ini surprise buat mereka, bukan? Bukan karena nggak tahu mereka datang. Berarti ada alasan lain, ya. Dugaan mereka hanya 15 yang pernah datang, dan betul jawabannya memang 15 ya yang datang. Dugaan mereka hanya 15 yang datang terus-menerus, dalam kenyataannya hanya 12 ya. Jadi mereka dugaan mereka ini tidak seperti yang mereka pikir ya, bahwa semua yang pernah datang akan datang terus-menerus. Jadi temuannya apa? There are more people who know about the concert. Ini kejutan buat mereka ya. Ternyata lebih banyak yang tahu daripada kita duga. Dan ternyata sangat banyak orang yang tahu tetapi nggak pernah datang. There are many more people who know about the concerts but never came. Dan kesimpulan ketiga, some people stop coming to the concert ya. Beberapa orang, 3 orang di sini ternyata setelah pernah datang ternyata tidak mau lagi melanjutkan untuk datang ke konser mereka. Jadi hipotesis yang pertama partially disprove ya, tidak semuanya salah ya, terutama yang di sini. Ya, dia pikir kebanyakan tidak tahu, tapi banyak juga yang tahu kan. Jadi secara parsial ditolak, hipotesanya itu ada yang salah, ya, bukan semuanya salah. Oke, nah, paling tidak mereka sudah tahu ya. Ternyata banyak juga kok yang tahu, dan yang sudah pernah datang juga nggak semuanya happy, ya. Nah, terus analisis kedua, kan mereka mau mengadakan wawancara, bukan? Ya, kenapa ada orang yang tahu tapi nggak mau datang ke konser mereka, dan dugaan mereka because they don't like rock music in general. Oke, hasil interviewnya seperti ini. Yep, I heard that you are doing a concert every month. Why don't I go? Well, I don't know what kind of music you guys play, and to be honest, I don't know how good you guys are. Iya, saya nggak tahu itu kalian mau main musik apa. Saya sih tahu kalian ada konser, nggak tahu musiknya kayak apa, dan nggak tahu kalian tuh bagus apa enggak. Yang kedua bilang gini, I don't know you guys. I heard rumors about your band, but I was like, who are they? Wah, lagi-lagi ya, siapa sih ini orang, saya nggak kenal. Saya sih pernah dengar, tapi saya nggak tahu. Bagus nggak? Yang ketiga, are you kidding me? You guys are a middle school band. How can you be worth watching on a Saturday? I bet everyone thinks you guys must suck anyway. Waduh, jahat ya. Jadi bilang, bercanda nih. Kamu kan band sekolahan. Masa sih kita mau malam mingguan nonton band sekolahan? Ya, menurut saya sih pasti semua merasa bahwa band kalian tuh jelek deh. Ya, you guys suck. Waduh, ya itu kata-kata yang menghina ya. Jelek nih bandnya. Yang keempat bilang gini, I really wanted to go, but the concert is at noon on Saturdays, right? I have baseball games then. Frank and Mike couldn't go for the same reason. Dia bilang, jadi saya sebenarnya pengen pergi, tapi konsernya kayaknya hari Sabtu siang ya. Saya tuh harus main baseball, sama dengan Frank dan Mike juga pengen pergi tapi nggak bisa. Nah, yang terakhir, I have no interest in music. I don't even listen to music at home. Why would I go? Ya, saya nggak suka musik, saya nggak dengar musik di rumah, terus ngapain saya datang konser? Jadi temuan mereka apa? Ada 3 kesimpulan ya. 1, they don't know what kind of music we are playing and how good we are. Wah, ini problem nih. Ternyata akar masalahnya teman-teman kita tuh nggak tahu musik kita dan sebagus apa band kita. Yang kedua, the show time doesn't work for their schedule. Oh, ternyata ada juga yang jadwalnya bentrok sama kegiatan mereka. Ya, dan yang ketiga, they're not interested in music. Jadi ada juga masalahnya karena memang orangnya nggak suka musik. Ya, dengan aktivitas survei tadi dan interview, mereka sudah dapat lebih banyak informasi mengarah kepada akar masalah mereka. Ya, jadi yang kedua juga partially disprove, bukan karena mereka nggak suka rock music, tapi mereka nggak tahu itu musik apa yang mereka mainkan. Ya, dan mungkin jadwalnya malah nggak cocok ya. Jadi ini dugaannya juga nggak sepenuhnya benar. Nah, analisis ketiga juga mereka mau menjawab pertanyaan kenapa ada orang yang datang tapi nggak terus-menerus. Dugaan mereka, kalau orang sudah datang pasti senang terus-menerus. Nah, hasil wawancaranya seperti apa? I love you guys. You guys should be a professional band. I am going to brag to everyone that I was at your first show. Of course, I'm going to every one of your concerts. Ya, jadi saya suka banget band kamu ini harusnya udah profesional deh. Saya akan pamer nih ke orang-orang lain ya, bahwa saya sejak kalian belum terkenal nih, saya sudah datang ke konser kalian. Oh, ini fans. Yang kedua, Mushroom's husky voice is so soulful. I cried a bit when she sang the ballad. I'll always be there. Waduh, Mushroom itu suaranya betul-betul
keren banget dan saya sampai nangis ketika dia menyanyi lagu balad, ya saya pasti datang terus. Another fan. Yang ketiga, I think most of the people were pleasantly surprised with how great you guys are. But all the songs you guys perform were the same all 3 times. If you guys keep playing the same songs, the crowd may start getting bored. Dia bilang, semua orang yang datang tuh pasti kaget lihat band kamu tuh bagus ya. Cuma sayangnya lagunya kok dalam 3 konser terakhir sama terus, mungkin orang akan mulai bosan. Eggplant, I love your guitar solo. I used to think you were just mushroom sidekick. What a surprise. There may be days that I cannot make it, but I will go as much as possible. Kalau ini another fan ya, Eggplant, si pemain gitar, dia bilang, kamu bagus banget solo gitarnya. Saya pikir tadinya kamu hanya aksesori aja di band itu, tapi ternyata bagus-bagus banget nih pemainnya, dan saya akan berusaha sebisa mungkin datang ke konser kalian. Ya. Yang terakhir jawab, love the music but it gets boring when you keep playing the same songs over and over again. You gotta keep the crowds on their toes, keep it fresh. Don't you get bored as well performing the same songs at every concert? Ya, jadi bilang ya musiknya keren deh, tapi mulai bosan deh lagunya sama terus, itu lagi. Bukannya kamu juga bosan, ya kamu harus bikin pengunjungnya itu penasaran ada apa yang baru ya. Jadi temuan mereka apa? High satisfaction, yang datang tuh happy, tetapi lagunya terlalu sama terus, jadi membosankan. Ya, nah sama juga dugaan mereka bahwa semua akan terus datang juga salah, ya dugaannya salah. Nah, ini pentingnya Anda mencari data karena tidak selalu dugaan kita betul, ya, dan harus didukung oleh data. Kita masuk ke step 4, membuat solusi. Langkah pertamanya apa? Membuat daftar sebanyak mungkin alternatif yang bisa dikerjakan, ya, mulai dari bagaimana memperbaiki promosi, karena ternyata meskipun banyak yang sudah tahu 150 tadi, tetapi masih ada juga yang belum tahu kan, jadi dia mau perbaiki, ya, bagaimana memperbaiki hubungan dengan teman-temannya, ya, dia menggunakan people, jadi band members itu akan menjadi agent untuk ikut memasarkan konsep mereka. Dia akan menggunakan media paper, majalah, ya, email, kemudian papan pengumuman di sekolah, ya, kemudian radio, mungkin di sekolah ada internet, dia mau pakai CD, dia mau pakai, ya, dan akhirnya dia coba cari semua peluang bagaimana akan meningkatkan promosi, ya. Jadi ketika dia membuat ini, mereka melakukan sebuah proses yang disebut brainstorming. Mungkin pernah dengar brainstorming, di mana Anda mencurahkan semua ide rame-rame. Ayo gimana caranya? Tulis semua, nggak harus rapi dulu, dan jangan pernah dikritik. Izinkan setiap orang berpendapat dan ditulis dulu. Baru dikelompokkan dengan rapi kemudian menjadi kelompok-kelompok yang nggak double-double. Nah, itu daftar ini yang dihasilkan. Jadi gunakan satu proses yang terbukti efektif, yaitu brainstorm, ya, di mana semua orang berhak bicara dan berhak berpendapat, ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu mereka membuat banyak solusi untuk komunikasi, ya. Kita lihat nih solusinya, dia tulis semua masalah mereka, tidak hanya komunikasi, dari semua temuan-temuan mereka coba mencari solusi, ya. Nomor 1, bagaimana supaya banyak yang tahu jenis musik mereka. Jadi mereka melakukan penampilan mini di setiap kelas. Setiap kali ada kegiatan homeroom, ya, di mana mereka mungkin ada pameran di sekolah, mereka main di kelas-kelas supaya orang tahu musik mereka apa. Terus mereka bikin kriteria, ya, apakah kegiatan tersebut akan membuat orang lain aware, tahu tentang band mereka. Yang kedua, apakah it makes people want to attend. Jadi 2 kriteria. Kalau nggak ada terpenuhi 2 ini, dia nggak mau pakai solusinya, ya. Nah, nomor 2, dia mau melibatkan penonton. Dia mau minta semua yang hadir untuk mengajak teman-teman ke konser berikut. Wah, ini cek. Akan bikin orang aware, akan bikin orang mau datang, yes. Dia juga mau memanfaatkan school paper, ya. Jadi ada koran sekolah gitu. Dia idenya adalah get the high school newspaper to run interviews with the band and fans. Jadi pengen bikin artikel tentang wawancara tentang band dan fans, ya. Apakah akan bikin people aware dan bikin orang mau datang? Yes. Poster,
Dia mau bikin make cool posters and put them up around the school. Mau pasang poster di sekolahnya. Flyer. Mau bikin papan pengumuman. Mau memanfaatkan radio. Mau bikin CD bahkan. Untuk dibagiin ke teman-temannya. Untuk boleh tahu supaya mereka bisa dengar kira-kira band mereka seperti apa. Mau kirim email. Ya, untuk mengumumkan bahwa mereka punya rencana konser. Buat website. Ya. Dan bahkan websitenya rencana mereka punya lagu-lagu yang bisa di-download, ya. Ada blogsnya, ada biosnya, ada informasi dan macam-macam. Ke-11, mereka juga mau ganti jadwalnya. Jadi nggak hanya masalah komunikasi tadi, ya kan, solution for communications, tapi mereka juga temukan masalah dengan schedule dan penampilan yang membosankan. Jadi mereka mau ganti jamnya ke lebih sore, kemudian dia mau ganti juga 20% lagu-lagunya menjadi lagu-lagu baru, ya, dan mengganti judulnya dengan lagu baru supaya tetap segar. Terus solusi terakhir, mereka mau minta si Tofu untuk memberikan humor, ya, bercanda, tell jokes and stories about the band between songs to entertain the crowd. Ya, jadi mereka mau membuat siapa si Tofu itu membuat acaranya lebih menarik, ya, bikin cerita lah, jokes lah, dan seterusnya. Oke, jadi Anda lihat sebuah proses yang cukup panjang. Saya telah jelaskan mulai dari membuat dugaan, ya, mengumpulkan data, menganalisis, kemudian dia buat solusi. Nah, step 4D, setelah Anda punya daftar solusi, tentu Anda nggak bisa lakukan semua sekaligus. Masukkan ke dalam sebuah tools ini untuk memprioritaskan action Anda. Ini adalah tools yang sangat-sangat sering saya lihat di dunia consulting dan harusnya Anda juga bisa terapkan di dalam banyak situasi. Ya, jadi banyak kali menurut saya konsultan dibayar hanya untuk buat gambar ini. Ya, gambar apa sih ini? Itu gambar tentang bagaimana kita melihat dari semua solusi tadi 13, itu ada yang mudah diimplementasikan sebelah kanan, ada yang susah diimplementasikan. Ya, jadi dimensi ini kita sebut ease of implementation. Seberapa mudah implementasinya. Ya, ini sumbu ke atas. Tidak semua dari solusi tadi punya dampak yang besar. Ada juga yang dampaknya kecil. Oke, jadi ini dimensi vertikalnya. Jadi ini adalah matriks 2x2. Ya, jadi ada 4 kuadran, 4 kotak, di mana kita harus masukkan setiap solusi tadi ke dalam salah satu kotak ini. Jadi contoh solusi nomor 2, 6, 13, 12, 9, dan 5 menurut grup ini, ya, menurut band ini mudah buat mereka menerapkannya. Ya, mereka mungkin tahu caranya, ada sumber dayanya. Ya, dan tapi sayangnya dampaknya kecil. Tuh. Karena itu low impact. Nah, nomor 7 itu mudah dan high impact. Ya, coba kita lihat nomor 7 itu apa? Bikin masuk ke radio, ya, minta radio sekolah untuk putarkan lagu mereka. Ya, itu akan banyak dampaknya, orang langsung dengar semua, ya, dan nggak susah mintanya. Jadi mereka menganggap ini mudah diimplementasikan tapi dampaknya besar. Nah, nomor 1 ini menurut mereka agak sulit, ya. Nomor 8 juga sulit. Ya, coba nomor 1 itu apa? Main di kelas, ya, tiap kali homeroom. Tentu ini lebih repot, ya. Dan nomor 8 buat CD itu juga susah, ya, untuk dibagi-bagikan. Difficult buat mereka, hard to do, tetapi dampaknya bisa besar, ya. Nomor 4 dan 10 ini susah diimplementasikan dan dampaknya tidak terlalu besar. Coba kita lihat nomor 10 dan nomor 4. Pasang poster mungkin dampaknya nggak terlalu besar dan buat mereka susah karena mereka nggak tahu cara bikin poster. Nomor 10 apalagi bikin website mungkin buat mereka belum tahu caranya, ya, susah. Ya, walaupun mungkin ada dampaknya dan menurut mereka mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Oke, jadi pertanyaan saya kepada saudara, kalau Anda punya 4 box seperti ini, mana yang Anda harus kerjakan lebih dahulu? Apakah yang sulit atau yang mudah? Apakah yang high impact atau yang low impact? Nah, tentu Anda harus mulai dengan yang di sini. Kenapa? Ini sudah mudah menerapkannya, yang di atas ini, dan hasilnya banyak. Ya,
itulah yang disebut dengan low hanging fruits. Ya, low hanging fruits. Jadi kalau udah ada pohon, buahnya di bawah, gampang metiknya dan rasanya udah manis nih, ambil yang itu dulu, jangan yang masih asam terus di ujung paling atas. Betul nggak? Ya, masuk akal ya. Anda ambil buah, ambil yang di bawah, makanya istilahnya low hanging fruits. Ya, jadi bukan yang susah dulu kita kerjakan, udah gitu asam di atas, ngapain? Ya, coba lihat situasi Anda. Anda kalau lihat soal pilihan berganda, Anda pilih soal yang bobotnya kecil dulu atau yang mudah tapi bobotnya besar? Ya, pasti Anda pilih yang mudah ngerjakannya dan bobotnya besar, bukan? Jangan sampai waktu Anda habis dan Anda nggak sempat mengerjakan yang ini kan? Yang gampang-gampang. Wah, itu sebenarnya gampang, bobotnya gede lagi. Cuma saya ngerjain yang susah dulu sih. Terus bobotnya yang paling kecil. Nah, itu salah. Jadi, Anda mulai dengan low hanging fruits, ya. Mana yang mudah dan high impact. Yang terakhir yang ini tentunya sudah sulit tetapi low impact. Ya. Jadi nomor 1 Anda kerjakan yang ini. Nah, nomor 2 Anda bisa bikin yang mudah tapi hasilnya mungkin nggak terlalu besar. Ya, bisa juga yang di sini dulu, yang agak susah tapi hasilnya besar. Ya, antara 2 dan 3 ini, kuadran ini imbang. Anda boleh pilih yang mana saja dulu. Tapi yang pasti ini yang terakhir ya. Yang kuadran ini harus terakhir, kenapa? Karena susah diterapkan dan hasilnya kecil. Oke? Nah, itu matriks 2x2 untuk implementasi, untuk melakukan sebuah prioritas solusi ya, prioritas dari penerapan. Nah, terus dia tanya, apakah ada cara untuk mengubah gambar ini? Mungkin ada solusi-solusi yang menurut kita susah, tapi bisa menjadi mudah kalau kita minta tolong sama teman-teman kita yang sudah ahli. Nah, jadi how? Mereka berpikir, maybe we need to ask help from the experts friends. Ya, jadi mungkin kita harus tanya teman-teman kita yang udah jago, mungkin bisa nolong kita. Nah, poinnya apa? Ya, mungkin mereka bisa tanya orang yang bisa bikin website atau poster, ya, sehingga gambarnya menjadi ini. Poster, website, dan CD ternyata nggak sesulit itu kalau mereka minta tolong temennya yang mengerti bagaimana menggunakannya. Nah, jadi dengan ada teman-teman yang membantu, yang tadinya hard to do tadi pindah menjadi kegiatan yang easy to do, ya, dan high impact, ya, dan better impact. Bahkan mereka pikir tadinya 4 ini low impact, pindah ke high impact. Karena apa? Karena yang mengerjakan ahli mungkin ya. Nah, ini poinnya. Jadi kalau Anda di perusahaan nanti di dalam sebuah perusahaan, tidak semua harus diselesaikan sendiri. Mungkin Anda perlu konsultan, mungkin Anda bisa hire orang di tempat lain, Anda bisa mencari kontraktor, cari expert yang bisa membantu Anda menyelesaikan masalah. Yang tadinya rumit menurut Anda bisa jadi mudah kalau Anda undang yang ahli ke perusahaan Anda. Ya, jadi ini bekal buat Anda. Kenapa? Konsultan seperti McKinsey, Booz Allen sering sekali juga bekerja dengan tim lain, tidak sendiri, tidak semua kita akan pecahkan. Contoh, untuk IT, mungkin kita akan ajak konsultan IT. Untuk jaringan, kita akan ajak konsultan jaringan. Ya, kita menyusun strategi dan rencana implementasi. Ya, yang mana dulu yang mau kita kerjakan. Oke, nah, akhirnya step 5 ingat ya, dia terapkan dan dia monitor hasilnya seperti apa. Betul ya? Dan ternyata mereka bikin dugaan berikut. Dulu hipotesanya yang tahu tentang konser mereka hanya 25. Tapi setelah mereka terapkan solusi tadi, ternyata setelah konser ketiga, ya, ketika mereka kumpulkan data, mereka waktu itu kan mereka tahu ada 150 orang yang tahu. Tapi setelah konser kelima, mereka melakukan perbaikan setelah mengumpulkan data tadi, yang tahu ada 450 orang. Ya, jadi peningkatan yang drastis. Yang kedua, apakah Anda pernah datang? Dugaan mereka 15, ternyata sampai 225 orang yang datang. Dan apakah Anda datang terus-menerus? Tadinya 12, sekarang dari 225 itu 203 orang datang. Wow, sukses buat tim Mushroom ya. Jadi dalam kasus ini kisahnya berakhir dengan happy ending ya. Dan mungkin kita berpikir, wah itu terlalu idealistis ya. Tetapi dalam dunia nyata, hal-hal seperti ini justru inilah yang sering terjadi. Ketika Anda menemukan akar masalah karena Anda punya data yang tepat, maka Anda bisa dengan cepat melakukan perbaikan dan mendapatkan hasil yang luar biasa.
Jadi sekali lagi, gunakan pendekatan yang sistematis ya. Dan dari pelajaran ini saya yakin Anda sudah melihat bahwa hasil akhir yang kita peroleh dengan pendekatan fishbone dan apalagi dengan catatan tadi pertama, ketika Anda tulis solusi Anda yang pertama mungkin akan sangat berbeda ya. Dan apa yang Anda lakukan kalau Anda punya masalah menerapkan pendekatan seperti ini, mungkin Anda akan menemukan solusi Anda jauh lebih baik daripada yang Anda hasilkan dengan analisis fishbone, atau tadi bukan analisis fishbone yang pertama sekali ya, itu analisis asal-asalan ya. Jadi apa yang terpikir langsung tulis ya. Jadi hari ini Anda telah belajar sesuatu yang sangat berharga, dan simpan ini sebagai pengetahuan buat Anda. Dan dalam case berikut kita akan belajar bagaimana memecah sebuah tantangan yang besar menjadi beberapa tantangan yang lebih kecil ya, small challenges ya. Terima kasih untuk perhatian Anda, tetap berlatih.